Pemirsa, demo mahasiswa menuntut anggota polisi yang melakukan aksi mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Dompu agar ditahan diwarnai kericuhan saat mahasiswa ingin membakar ban bekas. Aksi tarik-menarik dan hampir adu jotos terjadi saat mahasiswa ingin membakar ban bekas di Mapolres Dompu, Nusa Tenggara Barat. Mahasiswa menuntut polisi agar menahan tersangka pengedar dan pengunggah video mesum anggota polisi di ruang isolasi Rumah Sakit Umum daerah Dompu saat sedang dirawat karena terpapar COVID-19. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus oknum anggota polisi yang berbuat mesum saat isolasi, sudah terhubung bersama kami Kasat Reskrim Polres Dompu, Ajun Komisaris Ivan Roland Christopher. Selamat malam Pak Ivan. Selamat malam. Pak Ivan, kami dapat perkembangan bahwa 2 staf RSUD Dompu sudah jadi tersangka. Tindak lanjutnya sampai malam hari ini seperti apa? Untuk sampai saat ini kita sudah menambah 2 orang menjadi tersangka, yaitu inisial IK dan F. Jadi pada saat itu ada akun Facebook dengan nama Kejora Paramita yang mengunggah screenshot dari potongan video tersebut sehingga menjadi viral di media sosial, sehingga itu yang menjadi membuat video mesum tersebut beredar sehingga menjadi keresahan di masyarakat di Kabupaten Dompu. Oke, mengenai status oknum polisi dan perempuan yang terkonfirmasi positif COVID yang melakukan aksi mesum ini seperti apa, Pak? Untuk oknum tersebut kita kenakan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Saat ini sudah tahap penyidikan. Jadi tahap penyidikan? Ya. Artinya sudah menjadi tersangka, Pak? Untuk saat ini belum kita tetapkan tersangka karena satu dari pemeran video tersebut yaitu dari perempuan saat ini masih dalam isolasi. Kami masih menunggu selesai isolasi dan kami akan melakukan pemeriksaan. Ya, kami mengerti bahwa oknum polisi sedang diperiksa Propam Polda NTB. Namun bagaimana tindak lanjut proses hukum terhadap yang bersangkutan? Untuk disiplin sudah ditangani dengan Polda dan di Polres Dompu. Namun untuk pidana umumnya terkait karantina kesehatan saat ini ditangani oleh Satreskrim Polres Dompu. Oke, kasusnya sudah penyidikan dan kita belum mengerti ya Pak, apakah akan segera ditetapkan menjadi tersangka begitu? Ya, akan kita tetapkan. Dan sewaktu bisa jadi ditetapkan tersangka begitu ya Pak? Ya, akan ada tersangka baru? Ya. Ya, Pak Ivan, ini cukup menggelikan. Aksi mesum di ruang isolasi rumah sakit. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada publik? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana ini dilakukan? Di mana titik lengahnya? Jadi kita sedang melakukan penyidikan dan di sana memang tidak ada unsur untuk mempublikasikan video tersebut. Jadi dari oknum yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka itu dari rumah sakit. Nakes tersebut tujuannya untuk melaporkan kepada kepala ruangan. Hanya saja video tersebut terlanjur disebarkan ke rekan-rekan yang lainnya sehingga beredar di masyarakat terutama di Kabupaten Dompu. Iya, soal bahwa aksi ini bisa dilakukan, diakses masuk ke ruang isolasi mandiri rumah sakit, bagaimana seorang oknum polisi ini bisa melakukan aksi ini, Pak? Jadi kami dapat jelaskan bahwa di RSUD tersebut, di ruang isolasi tersebut, emang diperbolehkan untuk ada pengunjung yaitu untuk menemani pasien. Tujuannya apabila keadaan pasien drop, ada dari pihak yang menunggu pasien agar dapat melakukan pertolongan dengan cepat. Sehingga memang diperbolehkan 1 orang pengunjung untuk menjaga pasien di sana. Tetapi tidak boleh keluar dari ruangan. Oke. Jadi status oknum polisi ini dengan pasien apa? Bisa dijelaskan kepada kami, Pak? Untuk statusnya mereka hanya berteman. Hanya saja sudah 1 bulan yang lalu mereka berteman. Pada saat sakit, si perempuan ini yang menemani oknum tersebut untuk dirawat di rumah sakit. Terima kasih. Waktunya berbincang bersama kami Kasat Reskrim Polres Dompu itu Ivan Roland. Satu lagi pasien COVID-19 di Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia. Keluarga menangis histeris saat jenazah akan dibawa ke pemakaman.
Isak tangis keluarga pecah saat jenazah pasien probable COVID-19 akan dibawa ke pemakaman oleh tim gugus tugas COVID-19 dari ruang IGD Rumah Sakit Sika. Pasien meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Korban adalah pegawai di kantor Bea dan Cukai. Hari ini pagi tadi jam 2 pasien probable yang meninggal. Sesuai dengan penata laksanaan pasien probable yang meninggal, maka pemakamannya sesuai dengan protokolnya. Dia meninggal di ruang isolasi itu? Meninggal di UGD. Tapi akan dikubur sesuai dengan protokol kesehatan? Ya, pemakamannya sesuai dengan protokol kesehatan karena statusnya adalah probable. Sampai hari ini, jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Sika, NTT mencapai 207 orang dan yang meninggal dunia 8 orang. Pemirsa, seminggu beroperasi TPU Bambu Apus semakin penuh. Dari kapasitas 700 petak makam jenazah COVID-19, kini menyisakan sekitar 400 petak makam saja. Hingga Kamis sore, ambulans masih terus berdatangan membawa jenazah COVID-19. Total jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur hari ini mencapai 36 jenazah. Petugas mengatakan perharinya lebih dari 50 jenazah COVID-19 dimakamkan di TPU Bambu Apus. Dari kapasitas 700 petak makam yang disediakan bagi jenazah COVID-19, hingga saat ini masih terdapat sisa 400 petak makam yang dapat menampung pemakaman COVID-19 dari wilayah DKI Jakarta. Dan untuk mengetahui terkait kapasitas TPU Bambu Apus tersebut, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami, Revika Sibarani dari lokasi. Revika, kami ingin mengetahui total yang tersisa hingga malam hari ini, pemakaman liang lahat untuk jenazah COVID-19 berapa? Dapat kami informasikan update data terbaru yang kami peroleh dari pengawas pelaksana pemakaman COVID-19 di TPU Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ini setidaknya hingga sore tadi sudah terdapat 36 jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19. Tentu angka tersebut terus bertambah hingga jelang malam hari ini karena pantauan kami sejak sore hingga jelang malam hari ini terus berdatangan silih berganti mobil ambulans yang datang dari berbagai rumah sakit rujukan. Sehingga seminggu beroperasi dapat kami informasikan untuk TPU Bambu Apus ini sudah terisi setidaknya 300 petak makam dari kapasitas yang sebelumnya direncanakan terdapat 700 yang dapat dimakamkan di TPU Bambu Apus ini, sehingga akhirnya ketersediaan lahan atau petak makam di tempat ini adalah sebanyak 400 petak makam. Namun tadi kami berdasarkan bincang dengan petugas atau pelaksana dari pengawas di pemakaman COVID-19 ini, disampaikan ini seharusnya satu blat yang dapat terisi sebanyak 210 petak makam. Ini akibat keterbatasan lahan akhirnya dimaksimalkan menjadi 260 petak makam. Sehingga akhirnya rencana awal yang dapat disediakan 700 petak makam ini dapat bertambah mencapai 850 petak makam. Namun tentunya semua ini sesuai dengan arahan dari Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dapat kami informasikan kepada Anda, Latif dan pemirsa, ini hingga malam hari ini proses pemakaman masih terus berlangsung dan memang setiap harinya proses pemakaman dilakukan hingga pukul 9 malam. Dan tadi kami juga sempat berbincang begitu dengan pengawas yang ada di tempat ini, dikatakan memang menemukan beberapa kendala begitu dalam petugas melakukan proses penggalian, seperti kami mendapatkan informasi bahwa suhu udara yang beberapa waktu terakhir ini tidak menentu begitu, kondisi cuaca yang kurang baik sehingga akhirnya turun hujan dan membuat akhirnya petugas juga kesehatannya perlu diperhatikan. Terdapat 70 personil di tempat ini yang dibagi 2 shift. Kemudian kendala lain yang ditemui petugas adalah kontur tanah yang begitu keras dan ditemukan beberapa bebatuan begitu di dalam tanah. Ini akhirnya membuat petugas harus bekerja lebih ekstra untuk mengambil batu-batuan terlebih dahulu. Dapat kami informasikan hingga malam hari ini, tadi kami mendapatkan informasi 1 blat dari 3 blat yang disediakan untuk pemakaman protap COVID-19 ini sudah terisi secara penuh, sehingga pada malam hari ini sudah memasuki blat kedua. Dan tentunya kita semua berharap, dan dari pengawas pelaksana pemakaman COVID-19 di TPU Bambu Apus ini berharap di PSBB secara ketat jilid kedua ini dapat akhirnya mendisiplinkan masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga akhirnya harapan kita untuk angka kasus COVID-19 bahkan angka kematiannya ini dapat terus ditekan dan menurun.
Latif. Terima kasih Revi Kasibrani. Abraham Silaban ada di studio. Angkanya memang cukup mengkhawatirkan karena di tengah krisis lahan pemakaman jumlah kematian akibat infeksi COVID-19 terus bertambah. Per hari ini kami dapat informasi 476 kasus. Ada 476 kasus kematian akibat infeksi COVID. Penyumbang tertinggi adalah di wilayah Jawa Barat dengan 200 pasien COVID-19 meninggal. Sementara di penambahan pasien positif nasional ada di angka 13.695 kasus. Angka kesembuhan cukup menggembirakan karena tembus 10.000 pasien. Sekali lagi kami tak henti-hentinya mengimbau Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, karena kita melihat angka penularan, angka infeksi yang semakin mengkhawatirkan di tanah air dengan rekor hari ini, angka meninggal 476 kasus. Pemirsa, puluhan relawan pemikul jenazah COVID-19 di tempat pemakaman umum Cikadut masih melakukan mogok kerja. Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap unggahan Wali Kota Bandung, Oded Daniel, mengenai pungli jasa angkut jenazah COVID-19. Sebanyak 36 orang relawan pikul jenazah COVID-19 di tempat pemakaman umum Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat masih melakukan mogok kerja. Hal ini akan terus dilakukan oleh para relawan hingga pihak dari pemerintah Kota Bandung memberikan kejelasan terkait unggahan Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di sosial media mengenai pungli jasa angkut jenazah COVID-19. Tudingan pungutan liar juga dibantah oleh para relawan. Mereka mengaku dalam bertugas tidak pernah meminta maupun mematok harga untuk jasa pengangkutan jenazah COVID-19. Kenapa saya membantah? Karena sampai saat ini saya tidak pernah ada patokan harga. Walaupun ada pemberian dari ahli waris di nominal angka 1,5 sampai 1 juta gitu kan. Itu dengan dasar si ahli waris memberikan dengan rasa ikhlas, bukan dipaksa maupun ditekan. Akibat dari aksi mogok ini, banyak warga mengeluhkan tidak adanya jasa angkut jenazah COVID-19 di area TPU. Sehingga keluarga jenazah harus mengangkut sendiri dengan menggunakan APD seadanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan kini kita akan berbincang dengan Koordinator Relawan Jasa Pikul Jenazah COVID-19, Mas Fajar. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fajar. Waalaikumsalam, selamat malam. Mas Fajar, masih mogok per malam hari ini? Untuk sampai saat ini mungkin rekan-rekan dari kami lagi belum beraktivitas kembali. Oke, artinya sampai per hari ini 36 total tim Anda tidak melakukan tugasnya untuk mengemudikan jenazah pasien COVID-19? Tidak. Tidak ya? Tidak ada yang bertugas. Sudah ada komunikasi dengan Pemkot Bandung? Komunikasi dengan Pemkot Bandung langsung mungkin belum. Oke, yang harus dijelaskan kepada kita adalah alasan Anda mogok yang disebutkan di latar belakangi kutipan pemakaman jenazah COVID-19. Benarkah hal tersebut? Mungkin alasan saya berhenti memikul. Satu alasan kami banyaknya tuduhan-tuduhan di medsos tentang kata-kata pungli, gitu kan, terus kita mematok harga di sini. Gitu. Oke, sederhananya hal itu betul atau tidak? Sebenarnya kita tuh tidak pernah ada patokan harga ataupun kita juga tidak pernah mematok harga kepada ahli waris. Oke. Tapi prinsipnya bahwa ada uang jasa yang diterima oleh tim Anda dari keluarga yang sedang berduka, begitu? Ya, kalau uang jasa yang kami terima itu ada, namun itu berdasarkan keikhlasan keluarga. Oke, biasa ditarik berapa kira-kira, Mas Fajar? Kita tidak ada tarif. Kita tidak ada tarif.
kadang si keluarga yang merasa iba melihat kita, ada yang ngasih itu ya angka 500.000, 1 juta sampai 1,5 juta. Nah. Kadang juga ada yang ngasih keluarga yang kurang mampu datang ke sini minta bantuan, ya kita bantu dengan senang hati, dengan ikhlas saja. Nah, ini yang menjadi ketakutan sebetulnya dengan angka yang tidak sedikit tersebut, keluarga yang sedang berduka, sedang berbelasungkawa menjadi terbebani dengan angka yang disebutkan tadi menjadi kebiasaan, pola kebiasaan meskipun sebetulnya tidak diwajibkan ya. Bagaimana Anda menjawab ini? Emang itu tidak diwajibkan dari kami, bahkan yang gratis pun banyak di sini. Kalau emang perlu dibantu, kita bantu. Oke. Menurut Anda, apakah kompensasi yang diberikan pemerintah Kota Bandung ataupun instansi terkait tidak cukup bagi rekan-rekan Anda yang bertugas untuk menghubungkan jasad COVID-19? Kebetulan kami di sini mandiri, tidak dapat bantuan dari manapun, mau dari pemerintahan Kota Bandung maupun instansi-instansi terkait dengan COVID-19. Untuk pengadaan hazmat, APD kita mungkin berusaha sendiri. Dalam jangka waktu 11 bulan kita di sini mandiri, benar-benar mandiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Artinya Anda tetap membuka komunikasi ya dengan pihak pemerintah Kota Bandung atau instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak ada lagi mogok kerja bagi siapapun yang membutuhkan bantuan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bung Fajar. Ini adalah alasan kemanusiaan yang memang harus diutamakan di tengah kondisi krisis pandemi yang sedang melanda tanah air dan juga dunia secara keseluruhan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.